Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi cerita tentang perdagangan karbon. Ini adalah sebuah pendekatan ekonomi pasar dalam menurunkan emisi karbon di atmosfer. Bagaimana mekanisme perdagangan karbon dan kenapa mekanisme ini dituduh sebagai license to pollute. Ikuti terus video ini hingga tuntas. Teman-teman sekalian, salah satu keputusan penting pada KTT Bumi di Brasil tahun 1992 adalah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB atau United Nations Framework Convention on Climate Change, sering juga disingkat dengan UNFCCC. UNFCCC ini kemudian secara reguler menyelenggarakan konferensi perubahan iklim yang dikenal dengan Conference of the Parties atau sering disingkat dengan COP. COP pertama itu diselenggarakan di Berlin, Jerman pada tahun 1995. Nah, perdagangan karbon secara internasional itu disepakati pada COP ketiga tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Sehingga kesepakatan ini disebut juga dengan Protokol Kyoto. Konsep perdagangan karbon ini dalam Protokol Kyoto itu diusulkan oleh Amerika Serikat yang berhasil menurunkan emisi sulfur dioksida atau SO2 melalui mekanisme perdagangan emisi. Sebagai catatan, Protokol Kyoto itu merupakan hasil kompromi antara negara maju dengan negara berkembang, di mana target penurunan emisi itu hanya bagi negara maju dan tidak ada target bagi negara berkembang. Protokol Kyoto kemudian diganti dengan Paris Agreement pada COP ke-21 di Paris, Prancis tahun 2015. Nah, berbeda dengan Protokol Kyoto, Paris Agreement itu memberi target penurunan emisi karbon kepada semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Semua negara diminta untuk secara sukarela menyampaikan target penurunan emisi karbon melalui dokumen NDC atau Nationally Determined Contributions. Dengan target kenaikan rata-rata suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Paris Agreement ini juga memberikan peluang perdagangan karbon seperti halnya pada Protokol Kyoto. Teman-teman sekalian, perdagangan karbon adalah pendekatan pasar dalam menurunkan emisi karbon. Ini sebagai alternatif dari pendekatan command and control. Hal yang perlu digarisbawahi adalah ada dua tipe pasar karbon, yaitu pasar karbon wajib atau mandatory carbon market dan pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada pasar karbon wajib, perdagangan karbon menggunakan konsep cap and trade atau batasi dan perdagangkan. Mekanisme ini juga dikenal dengan emission trading system atau sistem perdagangan emisi. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan batas atas emisi atau cap, kemudian membagi kuota emisi karbon kepada perusahaan-perusahaan peserta perdagangan karbon. Perusahaan yang melewati cap dapat membeli tambahan kuota dari perusahaan
yang kuotanya belum habis terpakai. Dan bagi yang belum melewati batas emisi, ini sebaliknya, bisa menjual kuotanya ke perusahaan yang telah melewati cap. Maka terjadilah perdagangan karbon. Biasanya penjelasan tentang perdagangan karbon itu berhenti sampai di sini, sehingga mekanisme ini sering dijuluki sebagai license to pollute. Ini meniru ungkapan terkenal dalam film James Bond, License to Kill. Padahal itu sebenarnya baru setengah cerita. Cerita selanjutnya adalah batas atas emisi atau cap tadi itu setiap tahun dikurangi, sehingga total emisi karbon semakin berkurang dan harga kuota emisi karbon akan semakin mahal. Dampaknya adalah semua perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi emisi karbonnya. Bisa dengan mengganti sumber energinya, investasi pada teknologi baru, melakukan efisiensi penggunaan energi, dan cara inovasi lainnya. Proses inovasi ini diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan tanpa pemerintah perlu cawe-cawe. Ini yang membedakan dengan pendekatan command and control. Kalau pasar karbon sukarela tidak terkait dengan kewajiban menurunkan emisi karbon yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu disebut sukarela. Perusahaan yang terlibat dalam pasar karbon sukarela biasanya memiliki kebijakan internal seperti zero emission atau carbon neutral. Artinya, semua emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan itu diganti atau di-offset dengan cara membiayai proyek karbon di tempat lain. Karena itu, mekanisme ini dikenal juga dengan carbon offset. Proyek karbon yang dibiayai biasanya dalam bentuk rehabilitasi hutan, perbaikan lahan gambut, energi terbarukan, pengolahan limbah, dan sebagainya. Pada pasar karbon sukarela, komoditas yang diperdagangkan adalah penurunan emisi yang sudah disertifikasi, yang biasa disebut dengan kredit karbon. Beberapa mekanisme sertifikasi atau penyedia kredit karbon yang cukup terkenal adalah Gold Standard, VCS atau Verified Carbon Standard, dan Plan Vivo. 1 unit kredit karbon itu setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida atau gas rumah kaca. Penurunan emisi yang dimaksud adalah selisih antara skenario emisi tanpa proyek karbon dengan emisi hasil intervensi dari proyek karbon. Emisi karbon tanpa proyek karbon itu dikenal juga dengan baseline atau business as usual. Sehingga mekanisme ini sering juga disebut dengan baseline and crediting. Jadi kalau di pasar karbon wajib dikenal dengan cap and trade, maka di pasar karbon sukarela dikenal dengan baseline and crediting. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan perdagangan karbon di Indonesia? Selama ini Indonesia itu lebih familiar dengan pasar karbon sukarela dibandingkan dengan pasar karbon wajib. Ini karena Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak masuk sebagai negara yang memiliki target penurunan emisi berdasarkan protokol Kyoto. Tapi kemudian sejak Paris Agreement disepakati tahun 2015, Indonesia mau tidak mau harus masuk dalam pasar karbon wajib. Nah, untuk mencapai target penurunan emisi seperti yang tercantum dalam dokumen NDC, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden atau Perpres
nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, di mana salah satu mekanismenya adalah dengan perdagangan karbon. Perpres ini menyebutkan ada dua tipe perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi dan offset emisi gas rumah kaca. Dengan keluarnya Perpres tentang nilai ekonomi karbon, maka semua sertifikasi penurunan emisi karbon di Indonesia itu dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya, kredit karbon yang selama ini dikeluarkan oleh penyedia kredit karbon seperti Gold Standard, VCS, Plan Vivo, dan sebagainya, itu harus mengikuti standar pemerintah. Dan satu lagi, kredit karbon yang selama ini berada pada wilayah pasar karbon sukarela itu beralih menjadi pasar karbon wajib. Bagaimana proses transisi ini terjadi, kita lihat saja nanti. Begitulah cerita tentang perdagangan karbon. Nantikan terus video berikutnya dan tetap semangat.